Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Herianti, peserta Lasar CPNS gelombang 10 angkatan 56 kelompok 3 Pusdikmin Polri tahun anggaran 2021 akan menyampaikan mengenai resume komitmen mutu. Adapun pembahasan mengenai komitmen mutu, yang pertama tentang definisi komitmen mutu, kemudian mengenai nilai dasar yang ada pada komitmen mutu, yang ketiga mengenai konsepsi dasar, kemudian inovasi, dan yang terakhir langkah-langkah inovasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Komitmen adalah janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan, sedangkan mutu adalah kesesuaian spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan. Sehingga komitmen mutu yaitu layanan aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tindakan yang sesuai dengan tujuan kepuasan yang diperoleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, fungsi ASN ada 3. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan fungsi ASN tersebut, maka kita sebagai seorang ASN harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan mutu pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional. Adapun nilai dasar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 3, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Dan terakhir, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsepsi, aktivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas yaitu tingkat ketercapaian target ataupun tujuan yang telah direncanakan. Kemudian efisiensi yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Ketiga, inovasi, yaitu kegiatan yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang, baik yang bersifat baru, lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang disediakan sebelumnya. Yang keempat, mutu, yaitu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, maupun proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan yang melebihi harapan pihak pengguna. Mengenai inovasi, apa sih inovasi itu? Inovasi memiliki peran penting dalam layanan penyelenggaraan pemerintah. Implementasi strategi pendekatan inovasi dalam memberikan layanan kepada publik dimulai dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghargai. Inovasi hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang, walaupun idenya datang dari kelompok bawahan, merupakan suatu inovasi, maka kita tetap harus menerimanya, tidak melihat strata dan sumber dari mana inovasi itu datang. Berikut langkah-langkah inovasi. Yang pertama adalah penemuan. Kita sebagai guru tentunya dalam melaksanakan pembelajaran tentu akan mengalami hambatan dan masalah. Oleh sebab itu, hal tersebut harus dicarikan bagaimana cara pemecahan masalah tersebut sehingga kita dapat menemukan yang nantinya akan menjadi inovasi ke depannya. Kemudian yang kedua ada pengembangan. Setelah kita mengetahui masalah yang ada dalam pembelajaran di kelas, maka kita akan mengembangkan kira-kira solusi seperti apa yang dapat kita tawarkan untuk kedepannya. Sedangkan yang ketiga adalah duplikasi, mencari solusi alternatif dari permasalahan yang ada dengan mengamati solusi yang telah disediakan. Namun tetap kita harus menambahkan ide kreatif yang timbul dari diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu sintesis, yakni memadukan konsep yang telah ada dengan konsep-konsep yang telah kita rancang sebelumnya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.